Bapak Kepala KUA Kecamatan Palangga, yang saya hormati Bapak dan Ibu para penghulu, para penyelenggara Islam, Bapak dan Ibu tenaga admin, serta Bapak dan Ibu pengurus serta sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kebahagiaan untuk bisa melakukan berbagai kegiatan pada hari ini, termasuk terakhir kegiatan untuk penandatanganan partai integritas untuk menuju kepada zona integritas yang WBK dan WBN khusus untuk kita di KUA Kecamatan Palangga. Salam serta taslim selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suatu nasihat kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang kami ingin sampaikan terkait kegiatan ke depan kita, yaitu kegiatan FGD yang kita ingin rangkaikan dengan kegiatan launching untuk program revitalisasi KUA khusus di Kecamatan Palangga, yang mungkin insya Allah kita laksanakan di minggu depan, kalau bukan di hari Rabu atau hari Kamis. Insya Allah kita rencanakan untuk bagaimana kita bisa mempublikasikan bahwa di KUA Kecamatan Palangga kita sudah laksanakan program dari Bapak Usmen, yaitu revitalisasi KUA, yang memang menjadi kewajiban bagi kita semua, khusus untuk teman-teman yang ada di Dimas Islam di KUA Kecamatan, agar bisa kita laksanakan ini program secara paripurna. Ya, khusus kita di Kecamatan Palangga, khusus kita di kantor KUA, kita sudah diberikan tanggung jawab mutlak sebagai percontohan yang ada di Kabupaten Goa. 18 KUA Kecamatan kita yang ditunjuk dan diberikan amanah untuk melaksanakan program revitalisasi KUA ini, sehingga perlu juga kita menginformasikan secara luas kepada masyarakat dan juga stakeholder dan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Palangga ini, agar kiranya mereka bisa tahu bahwa ada program prioritas yang memang dari Kementerian Agama ada hadir di Kecamatan Palangga, khususnya di KUA Kecamatan, sehingga perlu kiranya kita membuat sebuah kegiatan publikasi kepada yang saya sampaikan tadi, agar kiranya kegiatan ini bisa ditahu dan dipahami oleh masyarakat bahwa KUA sudah mulai berbenah dengan adanya program revitalisasi KUA Kecamatan. Makanya hadir front office dan juga backdrop yang memang menjadi sebuah hal yang menunjukkan bahwa KUA itu sudah melaksanakan kegiatan revitalisasi KUA. Tinggal bagaimana kita informasikan terkait program baik layanan dan bimbingan yang ada di KUA terkait masalah kegiatan-kegiatan layanan bimbingan keagamaan. Ya, sehingga pada hari ini mungkin kita berkomitmen bersama-sama, kiranya ada beberapa hal yang harus kita bicarakan terkait untuk kegiatan launching yang kita rangkaikan dengan kegiatan-kegiatan FGD atau kegiatan lain yang bisa memang tempel dan juga bisa mengurangi beban untuk kegiatan tersebut. Ya, mungkin yang pertama yang bisa kami sampaikan kepada kita sekalian, yang pertama yaitu kita harus berbenah dulu mengenai tampilan fisik yang ada di halaman kantor kita. Pertama mungkin dari segi kebersihannya, Pak. Itu yang pertama, mungkin bisa dicatat supaya tidak lepas daripada ingatan kita. Mungkin bisa dicatat, Bu. Salah satu mungkin teman yang bisa mencatat meluncing kegiatan revitalisasi KUA, yaitu tampilan kantor kita di depan. Mungkin kita bisa kerja bakti, mungkin besok atau mungkin dalam waktu dekat, Bapak dan Ibu mungkin bisa sama-sama kerja bakti. Kita bisa benahi halaman di depan. Paling tidak ada yang mungkin yang sudah tidak dipakai itu kayak spanduk, lepas saja. Ya, untuk bisa kelihatan lebih, ya kelihatan cantik kita punya halaman. Artinya paling tidak kita benahi lah yang memang tidak bisa dipakai, buang saja. Kalau memang tidak bisa dipakai lagi, kayak spanduk yang sudah lama,
sudah lewat programnya, ya kita buka saja. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang bisa kita prioritaskan, yaitu tampilan di depan pintu masuk KUA. Ya mungkin ini depan pintunya Pak, mungkin kelihatan kotor, mungkin bagaimana kita bisa bersihkan sedikit. Saya sudah sampaikan Pak Kua, tadi Pak Kandet sampaikan ke saya bahwa sebaiknya kita benahi di depan dulu. Paling tidak kita cat-cat sedikit sambil kita mungkin menunggu waktu kita launching ini revitalisasi KUA. Iya, karena ada beberapa terkait program juga yang akan disampaikan oleh Pak Kandet, termasuk program kolaborasi sinergitas dengan pemerintah setempat yang kita mungkin satukan launching itu dalam kegiatan yang sama pada hari itu juga soalnya. Ya. Itu mungkin yang paling prioritas yang kita mungkin bisa benar-benar sedikit. Kalau memang bisa dicat ya kita chat sedikit. Ya mungkin dibantu sama teman-teman. Nah, mungkin setelah ini mungkin ada rapat internal yang akan dilanjutkan oleh Pak Kua sama kita semua. Yang paling utama yaitu bagaimana tampilan di depan dulu agar kelihatan bagus. Karena yang akan hadir itu Pak Kanwil, Pak Kabit Urais, dan juga beberapa teman-teman dari bidang Urais yang kita akan panggil untuk memperlihatkan bahwa kita di Kabupaten Kua, khususnya di Kementerian Agama, lebih khusus lagi di KUA Kecamatan Palangga, kita yang paling pertama untuk melaunching dan mempublikasikan di program kegiatan. Iya, apalagi banyak program-program andalan yang memang sudah menjadi bagian kegiatan kita sehari-hari. Termasuk tadi kita sudah tanda tangan ZD, itu bagian daripada sebenarnya pekerjaan kita sehari-hari. Jadi itu hanya bagaimana kita kembali mempublikasikan saja kepada kita sekalian agar menuju kepada program BBK dan BBM, dan ujungnya juga nanti peningkatan tukin kita soal ke depan. Iya, ke depan soal. Kalau bisa submit, ya soal bagi yang PBS. Soal. Terus yang kedua mengenai launching, mungkin kita bisa membuat yang namanya semacam sketsa untuk kegiatan tersebut. Mungkin tendanya ditaruh di mana, terus bagaimana bunyi dia punya spanduk atau mungkin baliho kita taruh di mana, terus tata letak untuk acaranya di mana. Nah, seperti itu. Launchingnya mungkin saya bisa kasih gambaran. Launchingnya mungkin bisa di depan. Tapi untuk kegiatan FGD bisa kita di dalam sini, sehingga satu kali jalan. Launching itu bagian daripada kegiatan FGD. Kenapa? Kita tahu kegiatan launching itu pasti membutuhkan anggaran yang mungkin ya lumayan lah. Karena pasti juga tamu-tamu yang hadir pasti kita suguhi dengan berbagai macam aneka variasi kue dari ibu-ibu. Seperti itu. Tentu kita harus berpikir ke situ dari mana sumbernya. Nanti insya Allah saya coba komunikasi dengan Pak Kua, makanya kita rapikan dengan kegiatan itu agar kira bisa menutupi. Ya, karena pasti tidak ada anggarannya untuk launching. Tapi kita membuat bagaimana kiranya launching itu bagian daripada kegiatan FGD dan kegiatan lain yang bisa menutupi sedikit daripada hal-hal yang menjadi mungkin untuk bagaimana kita berikan konsumsi kepada para peserta dan hadirin yang hadir pada kegiatan itu. Yang ketiga, mungkin yang kami sampaikan bahwa saya terima kasih kepada Kepala KUA dan juga kita semua bisa merespon ini program revitalisasi KUA secara sederhana. Kenapa saya katakan demikian? Probis kita sudah ada. Kedua juga tinggal bagaimana layanan dan bimbingan yang ada di KUA bisa kita publikasikan di masyarakat secara sederhana. Alhamdulillah tadi saya sudah komunikasi dengan anak mahasiswa kita yang hadir tadi, yang memang sudah ada katanya info center ya Pak Armin, yang dibuat secara sederhana, yaitu WA publikasi atau WA info yang dibuat secara sederhana, tapi itu bisa sangat terasa di masyarakat sebenarnya, yang memang masyarakat bisa mengakses lewat aplikasi WA, WhatsApp. Ya, paling tidak masyarakat yang hadir di kesempatan nanti pada saat kita launching, kita mungkin minta nomor HP-nya masing-masing yang ada WA-nya.
Iya, jadi nanti kita buatkan daftar hadir tersendiri dari peserta yang hadir supaya nantinya kita bisa langsung add mereka di WA bisnis yang kita pakai untuk WA publikasi, informasi, layanan dan bimbingan yang ada di KUA Kecamatan Palangga. Seperti tadi ada mengenai administrasi nikah, tinggal kita ketik nikah. Kalau kita sudah masuk di situ sudah ada muncul persyaratannya. Itu sangat luar biasa, saya apresiasi sebenarnya. Kenapa? Di luar juga ada seperti itu, tapi tidak semua yang terangkum. Makanya tadi saya panggil ada kita tadi, teman kita, mahasiswa kita. Saya bilang tolong ditambahkan. Ada beberapa poin yang perlu kita tambahkan. Yang pertama itu sudah ada mengenai hal yang wakaf, ya, untuk kegiatan wakaf. Saya bilang ada 6 layanan bimbingan yang ada di KUA yang harus kita publikasikan di masyarakat secara sederhana. Sudah semuanya. Ada nama mahasiswa. Aja tolong dipanggil dulu deh, itu mahasiswa. Masih ada satu saya belum sampaikan tadi. Iya. Saya sudah sampaikan bahwa tambahkan ini mengenai kegiatan konsultasi keagamaan. Itu. Di situ ada poin-poinnya nanti. Misalnya masalah keluarga, masalah-masalah terkait masalah keagamaan, di situ kita sampaikan di situ apa persyaratannya. Nah, apa bentuknya, bagaimana pelaporannya, dan siapa yang menjadi konsultan. Saya sampaikan konsultannya itu teman-teman penyuluh agama Islam. Sampaikan, tulis semua nomor kontak personnya di situ sehingga masyarakat bisa mengakses dan menelpon yang bersangkutan. Seperti itu. Yang kedua, mengenai domain wakaf, zakat, wakaf sudah. Zakat, tapi wakaf tinggal zakatnya belum masuk di situ. Untuk pelayanan zakat dan wakaf belum tercantum pelayanan zakatnya, sehingga saya kasih masuk di situ. Tolong kita kasih masuk domainnya untuk pelayanan zakat di situ. Itu uraiannya di dalam ada zakat fitrah. Bagaimana caranya kita bisa berzakat di situ. Nah, zakat fitrah, zakat mal dan zakat harta dan lain sebagainya kita cantumkan di situ. Terutama juga yang namanya musakinya dan juga yang mungkin amilnya. Iya, mustahiknya, kalau mustahik, ya musaki dan aminnya semua masuk. Sehingga masyarakat bisa mengakses berapa jumlah masyarakat yang sudah melakukan yang namanya zakat fitrah. Misalnya setiap tahun, ya data-data zakat fitrah kan ada di sini. Artinya data-data yang ada di KUA bisa langsung diinput masuk di WA informasi tersebut, sehingga kita tidak ribet mencari data. Iya, walaupun memang untuk sementara tidak bisa kita tulis semua data, paling tidak ada sebagian seperti itu. Yang kedua, mengenai data keagamaan yang memang kita sudah sampaikan kepada kita sekalian waktu kita melakukan kegiatan supervisi dan monitoring, bahwa KUA kita jadikan sebagai layanan center keagamaan yang ada di kecamatan. Saya sudah sampaikan, ada ya. Saya bilang tambahkan sudah ada data kemasjidan, sudah ada data zakat dan wakaf, ada data penduduk agama Islam. Tinggal kita tambahkan data jumlah madrasah, data jumlah pesantren, data jumlah guru-guru agama Islam. Ada kan semua itu deh? Ada. Iya. Supaya yang kita maksud bahwa KUA sebagai menjadi bagian center point layanan keagamaan, masyarakat bisa mengakses secara sederhana lewat WA tersebut. Misalnya, saya butuh yang namanya madrasah, data madrasah di Kecamatan Palangga, tinggal diketik madrasah, muncul di situ jumlah madrasah di mana lokasinya. Seperti itu. Saya cari berapa jumlah pesantren di Kecamatan Palangga, tinggal ketik pondok pesantren, muncul di semua sini di situ. Nah, sehingga ini mungkin nantinya kita minta nomor HP, nomor WA daripada yang hadir peserta yang kita undang, pada saat kita launching, kita langsung add di situ, langsung kita nanti sampaikan bahwa silakan kalau Bapak tidak percaya, silakan ketik ini, misalnya seperti itu. Atau nanti kita launching juga program apa namanya bagus, informasinya apa? Informasi atau layanan center ya, layanan center keagamaan, layanan center keagamaan KUA, layanan center pusaka,
Layanan Keagamaan KUA Kecamatan Palangga. Ya, gitu ya, mungkin layanan center atau layanan pusat layanan keagamaan, AMUS namanya. Bisa kita membanggakan di KUA supaya bisa diikuti oleh KUA lain. Seperti itu. Walaupun sederhana, tinggal bagaimana nanti adik bisa tinggal nanti di KUA. Nanti kita bisa gilir nanti teman-teman kita ini bisa kita minta tolong, bisa juga masuk di ranah KUA kecamatan lain supaya juga menjalan ini program revitalisasi KUA. Karena memang yang kami butuhkan adalah publikasi secara luas lewat media sosial, secara interaktif dan adaptif sebenarnya seperti itu. Jadi ini mungkin untuk langkah-langkah yang kita mau lakukan dalam rangka kita mau launching untuk program revitalisasi KUA Kecamatan Palangga. Kedua juga program kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah setempat. Nah, nanti itu disampaikan oleh Pak Kadep. Saya juga insya Allah nanti sampaikan bahwa kita sudah memiliki namanya Pusat Layanan Center Keagamaan melalui WA sederhana. Iya, seperti itu. Walaupun memang yang program ini sudah dilakukan oleh pihak-pihak perbankan dan juga pihak-pihak unit kerja yang lain di luar daripada Kementerian Agama. Ya sudah ada sebenarnya. Intinya ini program yang sangat bagus. Kedua juga mempersingkat proses informasi kepada masyarakat yang memang membutuhkan hal-hal terkait masalah layanan dan bimbingan yang ada di KUA. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada kita sekalian. Mungkin kita buka sesi diskusi kepada Bapak dan Ibu. Siapa tahu ada saran dan masukannya yang mungkin bisa memberikan mungkin hal-hal yang bisa membantu kita dalam rangka kegiatan launching nantinya seperti itu. Ya, ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.